Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 4 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, mari memberkati kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kejadian 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, di bawah perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibuku, ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Tema yang menuntun kita pada saat ini adalah jika orang tua pilih kasih. Apakah kita pernah mendengar ungkapan ini tentang orang tua bisa saja pilih kasih? Karena anak yang dilahirkan dalam rumah tangga itu adalah anak yang dinanti-nantikan. Misalnya anak tunggal, anak bungsu, ataupun anak yang sulung, memiliki perlakuan yang khusus. Dan apabila memiliki saudara-saudara lebih dari 2 atau 3, maka dari itu seringkali perlakuan pilih kasih ini dipandang sebagai sesuatu yang kemudian menyakiti hati anak-anak yang lain. Hari ini kita berefleksi tentang bagaimana
kisah dari Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak bungsu. Dia anak yang paling dikasihi. Dikatakan di dalam bacaan, dia paling dikasihi karena dia dilahirkan ketika Yakub sudah tua. Maka dari itu, Yakub memperlakukan Yusuf berbeda dari saudara-saudaranya. Pada akhirnya menimbulkan kecemburuan, menimbulkan iri hati. Dan perlakuan itu ternyata ketika dirasakan baik oleh Yusuf, pada akhirnya juga menimbulkan dosa bagi saudara-saudaranya. Ini pilihan bagi orang tua. Hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan bagi seorang anak yang kita lebih sayangi, kita lebih kasihi, itu menimbulkan sesuatu juga yang tidak baik. Yusuf, dia terus hidup atas perilaku yang dilakukan oleh ayahnya ketika lebih menyayangi dia. Bahkan dia tidak sadar akan kecemburuan kakak-kakaknya. Yang bisa kita lihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, baik sebagai orang tua dan juga sebagai anak, baiklah kita memperlakukan anak-anak dengan kasih yang tidak menonjol satu daripada yang lain. Karena kasih yang lebih menonjol itu juga bisa melahirkan dosa. Itu pasti tidak akan dipilih oleh kita ketika kita memiliki anak. Namun terkadang tidak kita sadari juga bahwa ketika kita melahirkan anak, membesarkan anak-anak, dan juga mendidik mereka, di dalam perlakuan setiap hari, ada saja anak yang terus merasa kurang. Ada saja anak yang merasa tidak dikasihi daripada saudara-saudara yang lain. Maka dari itu, sebagai anak, kita perlu melihat sisi positif daripada bagaimana orang tua bisa lebih memberikan kasihnya lebih besar kepada saudara yang lain. Kita belajar sabar, belajar mengerti akan keadaan yang terjadi. Karena bisa jadi orang tua memberikan perhatian lebih karena memang itu waktunya. Contoh, seorang kakak, dia mendapatkan perhatian lebih dalam hal finansial. Karena memang kakak lebih membutuhkan, baik untuk sekolah maupun ketika sudah sampai ke perguruan tinggi. Itu membutuhkan uang yang lebih banyak daripada adik. Begitu juga seorang adik. Ketika orang tua memberikan perhatian yang lebih, mungkin ada maksud-maksud tertentu supaya jangan merasa sendiri sebagai seorang anak bungsu. Jadi
Ada maksud-maksud baik, ada maksud kasih di dalamnya ketika orang tua melakukan itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, mari kita pandang dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Supaya kehidupan bersama dengan keluarga kita itu melahirkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang tidak pernah meninggalkan Tuhan ketika kita hidup secara bersama-sama. Maka dari itu, mari kita undang dan minta pimpinan Roh Kudus untuk terus memimpin langkah hidup kita di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari memberkati supaya firman-Mu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.